Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan data manipulation language. Kemarin kita sudah membahas beberapa perintah-perintah atau query-query yang bisa kita gunakan untuk melakukan yang namanya manipulasi pada database kita. Hari ini kita akan lihat juga beberapa hal yang bisa kita gunakan atau kita bisa lakukan. Dalam hal ini adalah memanipulasi data pada database dengan menggunakan query DML. Ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu adalah beberapa kondisi pada select, kemudian agregasi data, dan yang terakhir adalah operasi himpunan. Kondisi-kondisi pada select itu ada berbagai macam bentuk yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu dengan lebih detail ya atau sesuai dengan request yang kita inginkan. Pertama, tentu merupakan hal yang lumrah, yaitu penggunaan bintang atau dalam hal ini dinamakan tanda asterik ya pada query select. Mudahnya, tanda asterik ini dia akan membantu kita dalam menampilkan keseluruhan data pada suatu tabel tertentu. Penggunaannya tentu hanya dengan select bintang, kemudian tentukan tabel yang ingin diakses ya, atau yang ingin dikeluarkan, yang ingin ditampilkan data-datanya. Kemudian bisa juga kita menggunakan alias pada query select. Penggunaan alias ini bisa menggunakan atau bisa dilihat pada query-nya, yaitu adalah pada kata S. Ya. Seperti contoh di sini, kita punya select nama S panggilan. Ya. Artinya adalah kita akan menampilkan kolom nama, ya, kolom nama yang nantinya akan diganti nama kolomnya sebagai panggilan. Ya. Misalnya ini dari MHS 47. Sehingga kalau kita running, dia akan menampilkan data seperti ini. Seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kalau kita lihat sebelumnya, ya, Andi, Dimas, Farel, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Ini ada pada kolom nama, ya. Ini di sini dia ada pada kolom nama. Nah, kemudian kolom ini, ya, kolom nama ini kita ganti menjadi panggilan, gitu, dengan menggunakan yang namanya alias. Nah, aliasnya bisa menggunakan S, gitu, atau dia hanya atau dia tidak menggunakan S gitu ya. Jadi select nama kemudian aliasnya apa gitu. Dipisahkan dengan tanda spasi. Nah, tanda spasi ini merupakan ciri pada query bahwa kata sebelum spasi dan kata setelah spasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau misalnya kita sering menggunakan bahasa Indonesia ya nama panggilan gitu kan misalnya ada kolom nama panggilan nih misalnya ya udah kita pakai nama spasi panggilan kan gitu ya. Nah tapi kalau di dalam query nama spasi panggilan bentuknya seperti ini dia akan di-assign ya atau diidentifikasi sebagai nama itu adalah
kolom ya, kolom tertentu gitu. Terus yang panggilan ini adalah aliasnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau punya tabel yang nama kolomnya itu adalah dua kata, ya, harus gimana? Ya, bisa saja kita gabungkan, ya. Nah, jadi nama panggilan gitu ya, ini nggak ada spasinya, atau dia pakai underscore. Atau kalaupun misalnya mau pakai nama panggilan gitu ya, nama panggilannya kayak gini misalnya. Ini luar konteks dari alias ya. Misalnya kita mau pakai nama panggilan seperti ini, maka nama panggilan itu akan ada di dalam tanda petik. Gitu. Nanti kita akan lihat di slide setelah ini nanti ya. Masih masih di materi ini juga. Itu untuk alias. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi select menggunakan operator logika. Uh, ini dia akan masuk ke dalam suatu kondisi gitu ya. Jadi di sini kan disebut ya query select dengan kondisi gitu. Kondisinya itu bisa menggunakan operator logika. Ya. Ini kondisinya sehingga nanti dia akan menampilkan nama gitu ya, nama, kelas, dan nilai, di mana nilainya itu dia ada di atas 75. Nah, ini adalah data mahasiswa yang nilainya di atas 75 misalnya. Gitu. Kemudian juga bisa menggunakan kondisi operator ya, atau menggunakan operator boolean, tentunya and atau or atau not gitu ya. Misal kita mau menampilkan nama, alamat, dan nilai yang alamatnya itu dari Tangerang, atau nilainya itu di atas 70. Berarti dia akan menampilkan mahasiswa mana saja atau nama-nama mahasiswa yang alamatnya itu di Tangerang, ya. Atau kalau nggak di Tangerang, nilainya itu di atas 70. Salah satunya benar, maka dia akan ditampilkan. Gitu. Ya. Seperti apa di tabel kebenaran ya, true or true, dia akan menampilkan true, gitu kan. True or false, dia akan menampilkan true, dia terus kayak gitu false or true, dia akan menampilkan true, ya. False or false, dia akan menghasilkan false gitu. Ya. Artinya kalau misalnya dia itu tidak terpenuhi syarat pertama, yaitu alamatnya di Tangerang, dan atau dia tidak terpenuhi nilainya itu di atas 70, maka dia tidak akan ditampilkan. Tapi kalau salah satunya itu benar, ini misalnya benar gitu, atau misalnya gini benar, maka dia akan ditampilkan. Kemudian ada in dan not in. Jadi ya sebenarnya ini kemarin udah kita bahas ya. Udah kita bahas di pertemuan kemarin. Cuma mungkin belum terlihat hasilnya gitu ya. In dan not in, ya artinya dia itu akan menampilkan nama, alamat, ya kelas gitu dari MHS 47 yang alamatnya itu Jakarta, Bali, dan Tangerang. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, dia akan menampilkan nama-nama mahasiswa yang alamatnya itu di Jakarta, atau alamatnya itu di Bali, atau di Tangerang. Jadi in itu dia dia ngasih tahu kalau selama nilai yang ada di sini dia terpenuhi ya, antara Jakarta, Bali, atau Tangerang itu terpenuhi, salah satunya terpenuhi, maka dia akan ditampilkan. Kurang lebih sama kayak pakai operator logika boolean yang tadi ya, pakai or gitu. Cuman ini sampai tiga tiga apa tiga nilai. Selanjutnya is null dan is not null. Kalau is null itu dia akan menampilkan data ya yang nilainya gitu kan. Ini kan di sini select nama, dia akan menampilkan nama, kelas, dan nilai dari mahasiswa 47 yang mana nilainya itu tidak nol. Jika misalnya misal jika misalnya
EGI gitu ya. EGI ini dia nilainya masih nol, artinya masih belum ada nilainya. Maka dia tidak akan ditampilkan karena dia hanya akan menampilkan mahasiswa ya yang nilainya itu tidak nol. Kalau yang is nol ya berarti akan menampilkan mahasiswa mana yang masih nol nilainya. Kemudian between dan not between ya ini kurang lebih juga sama kayak mirip-mirip sama dengan boolean yang tadi ya. Jika dia berada di 60 dan 70 maka dia akan ditampilkan. Tuh. Ya. Bedanya 60-nya sama 70-nya dia akan masuk. Itu kalau yang tadi yang lebih besar daripada 75 berarti si 75-nya nggak akan ditampilkan gitu. Tapi kalau between 60 dan 70 di antara 60 dan 70 berarti mulainya dari 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 itu. Kemudian ada yang like dan not like menggunakan wildcard ya ini udah kita bahas juga sebelumnya di pekan kemarin ya. Penggunaannya kurang lebih seperti ini. Lalu ada fungsi group by ya pada select gitu. Group by ini untuk menggabungkan beberapa data yang punya kesamaan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita punya beberapa data yang punya kesamaan alamatnya, misalnya dia nanti akan ditampilkan. Itu ya. Mencari mahasiswa perwakilan. Nah, ini cara mencari mahasiswa perwakilan dari setiap kota dan alamat. Artinya gini, artinya nanti dia akan melihat nih ada nggak. Pertama dia akan lihat dulu alamatnya di mana gitu. Oh ada nih Bali, Bali ada siapa aja? Bali misalnya ada Langgeng, ada siapa, ada siapa, ada siapa gitu. Nah, nanti dia akan menampilkan salah satunya aja gitu. Ya. Kemudian ada having ya having ini dia akan memberikan batasan data mana saja yang akan dikelompokkan dan ditampilkan serta pengaplikasian fungsi. Ya ini kurang lebih mirip dengan yang where nilai lebih besar daripada sekian kayak gitu. Sama aja. Secara secara apa ya? Secara sederhana ini sama gitu. Secara sederhana ini sama. Nah, kemudian kita masuk ke agregasi data. Ya, agregasi data ini maksudnya gimana agregasi data ini? Artinya ketika kita melakukan yang namanya select, maka kita bisa me- melakukan operasi yang mengharuskan keseluruhan data itu diproses gitu. Jadi kayak mau mencari maksimum gitu. Ya kan berarti kan kita harus nge apa memproses keseluruhan data. Ya, harus memproses keseluruhan data. Nggak mungkin kan dari 100 data ya cuma diambil 5 doang gitu. Nggak mungkin. Pasti diambil dari keseluruhannya, kemudian akan dicek siapa yang paling besar. Kalau misalnya nilainya maksimum gitu. Beberapa fungsi yang digunakan untuk agregasi data, ya yang pertama adalah max gitu, ya. Terus yang kedua ada min. Penggunaannya seperti ini ya. Misalnya saya mau mencari nilai maksimum, maka kita pakai apa fungsi max, kemudian kolomnya apa gitu. Dan nanti kita bisa kasih aliasnya gitu. Jadi nanti biar di sini terbesar gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan alias, ya ini misalnya ini nggak ada nih dihapus gitu ya. Maka nanti di sini di nama kolomnya itu yang ini max nilai. Tuh, ya. Kemudian selain min dan max, kita juga bisa melakukan yang namanya sum dan average ya. Sum itu untuk mendapatkan nilai jumlahan ya nilai total misalnya gitu. Kalau misalnya average itu untuk rata rata. Nah, perlu kalian lihat di sini eh, average ya average nilai S rata-rata. Rata-rata itu kan sebenarnya dia dua kata ya rata dan rata gitu. Tapi dia dihubungkan dengan strip. Nah sebenarnya ini tidak diperbolehkan ya kalau dia itu tidak diapit oleh tanda petik seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya dia diapit oleh tanda petik,
artinya dia akan dianggap menjadi satu string gitu ya. Sehingga bisa digunakan untuk menjadi nama dari kolom yang kita miliki. Ya sama sum ya. Sum nilai gitu, average nilai. Atau kita mau menggunakan count misalnya kayak gitu ya. Ini saya tambahkan keseluruhannya aja, contohnya misalnya gitu ya. Select count nilai, dia akan menghitung kira-kira ada berapa jumlah data nilai gitu sih ya. Ada berapa jumlah data dilihat dari kolom nilai gitu. Kemudian namanya diganti menjadi jumlah data. Ya ini pakai spasi ya. Pakai spasi tapi karena ada petik ini ya, ada petik ini, maka dia akan dianggap satu kesatuan. Jumlah data itu ada satu kesatuan, bukan dua kata yang berbeda. Gitu. Contohnya seperti ini. Nanti ini bisa kalian coba untuk data yang kalian miliki. Kemudian yang terakhir adalah operasi himpunan. Ya, operasi himpunan ini kurang lebih dia akan membuat suatu kumpulan data gitu aja ya. Operasi himpunan itu seperti kita membuat suatu himpunan tertentu. Sama halnya ketika kita lihat di matematika ya. Di matematika itu ada himpunan operasi-operasi himpunan gitu ya. Ada union, ada apa? Interact gitu ya. Ada except gitu. Di sini juga sama ya, ada union, artinya dia akan menggabungkan atau uh, bukan menggabungkan ya, lebih ke membuat suatu himpunan yang anggotanya gitu. Yang anggotanya terdiri dari data pada tabel A dan tabel B gitu, atau tabel A atau tabel B. Kenapa pakai atau? Karena kalau ada di tabel A dan tidak ada di tabel B, dia akan tetap masuk ke himpunan itu gitu. Kalau pokoknya mah kayak penggabungan semuanya aja gitu ya. Union itu kan eh, menggabungkan gitu, tapi nanti kenapa saya nggak pakai kata penggabungan data, karena penggabungan data itu nanti akan banyak digunakan kata-katanya itu di fungsi join gitu ya. Di sini hanya sifatnya apa ya, jadi kalau pakai join gitu ya, kalau pakai join dia sifatnya akan lebih permanen daripada hanya menggunakan operasi himpunan aja gitu ya. Kalau kita pakai union, ya udah dia hanya akan me- me- membuat himpunannya aja gitu, membuat suatu himpunan aja. Tapi kalau join dia akan menggabungkan nilainya gitu. Kemudian yang kedua ada irisan ya, intersect, artinya dia akan membuat suatu himpunan ya yang anggotanya itu terdiri dari data-data yang hanya ada pada tabel A dan ada pada tabel B. Artinya kalau misalnya di tabel A itu ada, tapi di tabel B itu tidak ada, maka dia tidak akan termasuk ke dalam himpunan tersebut. Ya, itu irisan. Jadi keduanya harus ada. Kalau yang tadi salah satunya ada, ya udah masuk gitu. Kalau misalnya yang intersect gitu atau irisan, keduanya harus ada, baru dia masuk ke dalam himpunan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada salah satunya gitu, maka dia tidak termasuk ke dalam himpunan irisan tersebut gitu ya. Himpunan irisan dari tabel A dan tabel B. Kemudian ada yang namanya selisih ya, except gitu. Eh, dia artinya adalah sebuah himpunan yang anggotanya terdiri dari data-data pada tabel A tapi tidak ada pada tabel B. Itu ya. Jadi artinya dia akan memeriksa ada ada data apa aja nih yang di tabel A tapi tidak ada di tabel B gitu. Ya. Atau bisa sebaliknya sebenarnya. Ya, yang di tabel B ada tapi nggak ada di tabel A apa sih? Nanti dia akan masuk ke dalam himpunan tersebut.
Penggunaannya seperti ini, misal ya eh, tadi ya saya di awal sebutin bahwa kalau untuk join dia akan sifatnya permanen karena akan menggabungkan datanya. Tapi kalau menggunakan himpunan, operasi himpunan, dia sifatnya temporal gitu ya, tidak tidak apa namanya tuh, tidak eh ya sementara gitu ya, tidak permanen gitu, tidak permanen. Misalnya di sini saya ingin menampilkan ya nama alamat kelas dari MHS 45 di mana alamatnya Bandung. Nah, dia akan di union akan digabungkan ya dengan hasil ini gitu. Jadi yang ini ya hasil query atas yang ini dia akan menjadi tabel sebenarnya. Dia akan menjadi tabel A gitu ya. Nah, ini tabel B, yang ini adalah tabel C gitu hasilnya. Sehingga kalau kita union, kita gabungkan, berarti hasil yang ini ditambah hasil yang ini ditambah hasil yang ini gitu. Hasil yang atas yang 45 dia akan menampilkan yang ini nih. Segini ya. Dia akan menampilkan ini. Kemudian hasil yang 46 dia akan menampilkan yang ini. Terus yang hasil yang ketiga ya, tabel yang ini dia adalah yang ini. Di union digabungkan karena tadi sifat union itu menggabungkan membuat himpunan gitu ya, membuat himpunan dari tabel A yang ada di tabel A, yang ada di tabel B, yang ada di tabel C, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini yang ada di tabel A di disimpan atau dikumpulkan dalam suatu himpunan ya yang berisi anggota-anggota dari tabel A, tabel B, tabel C. Nah, operasi union ini ya, yang union ini juga itu bisa kita gunakan union atau union all. Kalau yang union, misal ada Arvin lagi, misalnya ini ada dua ya, misalnya ini ada dua, ada Arvin Bandung SI 4504, ada Arvin Bandung SI 4504, misalnya gitu ya. Maka kalau kita menggunakan union, dia hanya akan menunjukkan satu aja, gitu. Tapi kalau menggunakan union all, kalau ada Arvin kayak gini dua, gitu, ada dua dua baris, maka dia nanti ada lagi di sini, ada satu baris lagi gitu ya. Ada Arvin lagi gitu. Ada Arvin Bandung SI 4504, terus ada Arvin Bandung SI 4504. Tapi kalau pakai union aja kayak gini, ya dia akan mengeliminasi data yang duplikat. Selanjutnya, ini operasi-operasi yang union sama union all, terus nanti juga ada intersect, intersect all itu sama ya. Kalau intersect, maka dia akan mengeliminasi data yang duplikat. Kalau intersect all, dia akan menjaga data yang duplikat. Artinya dia akan tetap menerima atau menyimpan data yang duplikat. Gitu. Ini yang intersect. Nah, ini hasil yang awal ini dia akan menjadi satu tabel. Gitu. Yang ini tabel lagi, yang lain. Ya. Kemudian yang ini juga tabel yang lain. Nah, intersect apa tadi? Intersect itu dia akan mencari ya, data yang hanya ada pada tabel A di tabel B, gitu ya. Atau yang ada di tabel A, tabel B, dan di tabel C, gitu. Kalau cuma ada di tabel A sama tabel B doang, nanti dia nggak akan masuk ke dalam hasil ini, gitu. Tapi kalau misalnya cuma ada satu doang, ya udah, tetap juga dia nggak akan masuk ke sini, gitu. Nah, yang Bandung, gitu ya, Bandung, Jakarta, Tangerang, Lampung, artinya ini, 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 ini dia ada di MHS 45, MHS 46 ada di MHS 47.
ya. Sisanya yang tadi misalnya dari Palembang, mungkin dia ada di 45 tapi nggak ada di 46. Di 47 mungkin ada kayak gitu ya. Di 45 sama 46 doang misalnya adanya, tapi di 47 nggak ada misalnya kayak gitu. Maka dia nggak akan masuk. Tapi kalau semuanya ada, berarti di 45, di 46, di 47 ada Bandung, berarti dia akan masuk sini. Yang terakhir adalah accept, ya. Artinya dia akan mencari data yang ada di sini, tapi tidak ada di tabel yang lain. Jadi pertama dilihat dulu yang tabel A, yang ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B apa? Oh, apa misalnya gitu ya. Terus udah gitu hasilnya tapi nggak ada di tabel C. Oh apa? Oh berarti ini nih misalnya gitu. Jadi dia mungkin hanya ada di satu aja misalnya di Riau, Riau sama Tulungagung misalnya cuma ada di 45 aja. Gitu. Ya. Itu kurang lebih untuk operasi himpunan ya. Nanti untuk yang join itu akan kita bahas di pekan ke-9. Yang perlu kalian garis bawahi adalah tadi himpunan itu dia bersifat sementara, gitu ya. Artinya em, dia itu hanya untuk keperluan selek aja gitu. Tapi kalau untuk join, artinya dia itu sudah digabungkan. Kayak beda tadi pengertiannya kalau yang eh, operasi-operasi himpunan, ya, di situ disebutinya adalah sebuah himpunan yang anggotanya gitu terdiri dari bla 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 dan seterusnya kayak gitu ya. Tapi kalau nanti join dia menggabungkan gitu data dari tabel A dengan tabel B untuk join tipe apa misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-9. Ya itu ya nanti bisa dibaca aja selanjutnya di beberapa eh, sumber yang sudah saya simpan di sini. Kemudian kalian dipersilakan untuk membuat contoh sendiri gitu ya, melakukan eksperimen sendiri gitu karena query itu semakin kalian belajar maka akan semakin mengerti penggunaannya. Ya. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.